Kalau ngebahas TWS, kayaknya brand Oppo ini nggak bisa dikesampingin nih. Awalnya gue pikir cuman aji mumpung aja. Taunya sekarang produk TWS-nya banyak. Oke guys, balik lagi sama gue Divi dari Gadgetainment. Dan menyambung obrolan di intro tadi, kalian pada sadar nggak sih kalau sekarang ini Oppo udah banyak banget koleksi TWS-nya? Nih ya, yang pertama kalau nggak salah ada Oppo Enco Free. Ini mbahnya TWS dari Oppo nih. Kelasnya juga masuk kelas premium pas pertama kali di launching. Terus ada juga Oppo Enco W11 sama W31 di kelas yang lebih terjangkau. Ini juga dua-duanya agak beda. Yang satu ini modelnya kayak kacang atau bin gitu. Yang satu lagi ini ada tangkainya. Terus ada juga nih Oppo Enco W51. Kalau ini penerus lanjutan dari seri sebelumnya ya. Ini model juga masih yang bertangkai. Lanjut lagi ke TWS yang paling mahal saat ini. Ada namanya Oppo Enco X. Ini udah jelas nih yang fiturnya paling banyak. Fitur ANC juga ada di sini. Dan yang terakhir yang gue pegang di tangan gue ini adalah Oppo Enco Buds, TWS terbaru dari Oppo yang harganya kalau nggak salah sekitar 600 ribuan, hampir 700 ribu, dan bawa beberapa fitur menarik. Serta gue sekalian di video kali ini akan ngebahas fitur-fitur menarik yang ada di kotaknya tadi dan ngebuktiin langsung apakah sesuai atau hanya gimmick aja. Kalau ngomongin tentang fitur, seenggaknya ada 6 fitur yang jadi unique selling point dari produk ini. Ini kelihatan banget dari bagian kotaknya ya. Oppo Enco Buds ini punya daya tahan baterai yang cukup panjang. Klaimnya 24 jam loh, nggak main-main. Ini bisa nikmatin playback musik yang katanya sampai 6 jam non-stop. Terus kalau udah habis, kita bisa masukin ke case-nya dan charging sekitar 15 menitan aja. Kita udah langsung bisa nikmatin lagi tambahan waktu 1 jam. Sebuah unique selling point yang mungkin nggak pernah gue tes selama itu ya, pakai 6 jam non-stop, karena paling lama gue pakai tuh sekitar 1 jam atau 2 jam lah, itu juga dalam waktu 1 hari. Dan kalau misalkan kita pakai cuma dalam waktu segitu, ini bisa bertahan sampai 3-4 hari atau bahkan lebih lama dalam sekali pengecasan. Ini belum gue cas lagi by the way, jadi masih sama kayak waktu dari kotaknya dan masih sisa baterainya. Jadi untuk baterai gue sama sekali nggak ada komplain dan masih cukup untuk dipakai sehari-hari. Lanjut ke USB berikutnya nih, ada fitur binaural Bluetooth transmission dengan koneksi Bluetooth 5.2. Buat yang penasaran gimana maksudnya si binaural ini, jadi TWS ini tuh bisa langsung connect ke smartphone dengan metode masing-masing buds-nya ini bisa terpairing secara langsung. Nggak di-relay dulu dari salah satu buds-nya. Kan banyak tuh ya TWS yang beredar di pasaran, TWS murah yang kalau misalkan kita mau pairing ke handphone, itu kita pas pakai kok cuman sebelahnya kedengeran, sebelah lagi enggak. Nah, itu tandanya harus di-relay dulu dari satu ke satunya lagi, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, di Oppo Enco Buds ini enggak. Ini kalau misalkan kita langsung pakai dua-duanya di kuping kiri kanan, itu langsung otomatis terpairing. Karena ya itu punya si fitur binaural transmission tadi. Dan untuk Bluetooth 5.2-nya ini, gua sejujurnya nggak terlalu ngerti atau nggak terlalu berasa perbedaannya dari yang 5.1. Paling yang cukup signifikan yang gue rasain adalah pas dipakai di kondisi yang handphone sama si unit TWS ini agak berjauhan. Jadi gue pakai TWS misalkan di dalam kamar, handphonenya tuh ada di luar kehalang tembok. Ini masih bisa menghasilkan suara yang cukup jernih tanpa ada gangguan. Paling itu sih yang gue rasain. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Ada yang namanya low latency game mode. Kalau buat yang ini kayaknya hampir semua brand TWS yang juga brand smartphone kayaknya bawa gimmick ini juga deh. Tapi gak apa, langsung aja kita cobain apakah ini sekedar gimmick atau bukan. Klaimnya dari Oppo sih kalau misalkan game mode-nya kita nyalain itu bisa neken latency sampai sekitar 80 millisecond. Ini angka yang cukup kecil dan tempting buat dicoba dan nanti akan gue buktiin sendiri juga. Dan buat kalian yang pengen pakai game mode-nya, jangan lupa nih kalau misalkan kalian mau aktifinnya, pakai dulu unitnya. Terus kalian tap 3 kali di unitnya sampai kedengeran cewek bisikin game mode on. Itu tandanya udah nyala dan tinggal dipakai. Dan di pengujian game mode-nya ini, gue ngerasa emang delaynya ini jadi minim ya. Terus audio yang dihasilin in-game-nya juga bisa kedengeran dengan jelas.
Ingat, latensinya ini minim ya, bukan nggak ada. Karena namanya produk wireless itu pasti punya latensi, walaupun cuman sepersekian milisecond pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dan apa yang ditawarkan di Oppo Enco Buds ini untuk main game dengan game mode-nya, ini cukup menarik buat gue. Pas gue cobain sendiri, gue main PUBG ya, gue nembak sampai gue denger suaranya keluar, itu memang latensinya minim banget. Dan pas iseng-iseng gue coba matiin si game mode-nya, ini delay-nya jadi lebih lama, sedikit lebih lama. Bahkan mungkin kalau buat kalian yang nggak bisa dengar bedanya juga sih. Tapi buat gue kalau pas lagi dimainin game mode ini wajib dinyalain. Oke, next kita bahas fitur berikutnya. Oppo Enco Buds ini punya yang namanya Bass Driven HD Sound. Wah, ini kelihatan banget nih kayak bakal punya output suara bass yang oke kalau lihat dari namanya. Apakah betul? Oke. Secara spesifikasi sih ini drivernya 8 nanometer ya, dan bisa mengeksekusi file berjenis AAC. Bahkan sampai ditulis di websitenya. Dan pas gue buktiin sendiri, ini bassnya emang cukup berasa sih, cukup nendang, cukup nampol, dan ada deepnya juga kalau kita lagi denger lagu EDM atau lo-fi yang bassnya dominan. Gue sempat nyoba dengerin lagu di Spotify sama di YouTube untuk lagu jedak-jeduk kayak tadi. Ini memang termasuk yang cukup nendang, cukup nampol, walaupun nggak sampai der banget gitu di hati. Kan ada kan alat audio yang kalau misalnya kita pakai denger bassnya kenceng banget, boom, der. Ini nggak kayak gitu, tapi masih cukup lah untuk ngobatin kerinduan buat kalian yang pengen dengerin lagu jedak-jeduk. Kerinduan suaranya aja ya, bukan suasananya. Suara bukan suasana, ingat. Tapi kalau misalkan dites pakai lagu akustik, ini gimana ya? Ini karakternya bukan V-shape jelas, karena ini bass heavy. Jadi bassnya itu dominan ada di depan, yang lain itu terdengar sedikit agak di belakang. Vokal pun kedengeran agak di belakang, dan separasinya agak sedikit sempit, jadi kurang luas. Buat kalian yang ngejar bass heavy di sebuah TWS, ini gue rekomenin banget. Bassnya lumayan berasa. Paling satu tips aja nih, biar pengalaman dengerin lagunya ini makin optimal. Pastiin kalian sesuaiin ear tipsnya dengan lubang kuping kalian ya, biar isolasi suaranya ini lebih maksimal. Kalau gue pribadi sih, ini gue ear tipsnya pakai yang L, karena kuping gue lumayan gede. Dan di kotak penjualannya ini disediain juga ear tips cadangan yang size-nya M dan juga S. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya nih. Ada yang namanya Intelligent Call Noise Reduction, yang artinya ini bisa ngasih kita kualitas suara yang bagus ketika kita pakai untuk telepon. Ini ada semacam teknologi algoritma suara khusus yang bisa mengekstraksi suara kebisingan dari luar pas kita lagi pakai telepon. Oke, mungkin fitur ini akan bisa dipakai kalau misalkan teman-teman tuh suka nelpon di kondisi yang lagi ramai atau bising ya. Kayak misalkan di pasar, di stasiun, atau misalkan di sekolah atau dimanapun. Ini bisa banget diandelin fiturnya, dan suara yang dihasilin juga termasuk yang oke. Terutama pas gue sempat coba telepon Wisnu kemarin, gue pakai si Oppo Enco Buds ini buat nelpon juga. Dan surprisingly suara yang dihasilin tuh oke punya. Halo, Halo, Pak. halo. Nih gua ngetes nelpon pakai Oppo Enco Buds nih. Gimana suaranya, Pak? Suara gua kedengeran jelas gak? Jelas, Jelas? jelas Suara dari lu? kuping kiri dan kanan jelas. Oke, suara lu juga masuk dengan jelas sih. Ya udah nih gua ngetes aja ya. Kayak gini hasil Oh, suara dari Oppo Enco Buds. Oke, Pak. yo. Dan kita sampai ke USP yang terakhir yang ada di boxnya, itu adalah Open Up Auto Connection. Sebenarnya fitur ini udah ada di beberapa brand dan TWS lain ya. Kalau misalkan kita buka si case-nya ini, nanti di handphone itu akan ada semacam pop-up notification kalau misalkan si TWS ini kedetect. Dan di sini juga udah bisa nih. Tapi ini baru bisa optimal kalau misalkan handphone kalian tuh handphone Oppo ya. Jadi TWS-nya pakai Oppo, handphone itu pakai handphone Oppo. Pas dibuka, langsung ada Open Up Auto Connection di smartphone-nya. Dan pas gue buktiin sendiri, ini benar pop-up auto connection-nya dengan kondisi Bluetooth handphonenya ini nyala, terus gue buka case-nya, dan otomatis langsung ke detect. Gambar yang ditunjukin ini juga sesuai nih, modelnya model Enco Buds. Gak cuma itu, TWS ini ternyata juga punya sertifikasi IP54. Udah tahan dengan air dan juga dengan debu. Dengan catatan intensitasnya yang rendah. Skenario-nya mungkin kayak gini, kalian lagi pakai olahraga si Oppo Enco Buds ini sambil dengerin lagu, terus kalian keringetan, itu kalian nggak perlu khawatir si budsnya bakalan basah karena punya sertifikasi IP54. Atau juga bisa di kondisi misalkan gerimis ringan gitu atau hujan rintik-rintik, kalian pakai ini di kuping itu masih nggak apa-apa. Asal jangan dipakai pas lagi hujan deras aja, udah pasti rusak nanti ya. Dan untuk navigasinya ini juga simple banget ternyata, khas TWS pada umumnya. Tap sekali untuk play and pause, tap 2 kali untuk ganti lagu, tap ketiga kali untuk masuk ke game mode, dan tap and hold untuk naik turunin volume.
Untuk tap and hold-nya itu bisa di kiri kanan ya. Tap and hold yang kanan buat naikin volume, tap and hold yang kiri buat turunin volume. Sayangnya fitur triple tap-nya ini cuma bisa dipakai untuk hidupin dan matiin game mode. Nggak bisa dipakai untuk rewind track. Jadi kalau misalnya kita dengerin lagu, cuma bisa maju aja atau next aja, kita nggak bisa mundur gitu. Tapi ya udah, mau gimana lagi, adanya kayak gitu. Dan satu hal yang gue cukup kaget dari si Oppo Enco Buds ini adalah kabel chargernya. Kabel chargernya itu nggak ada. Gue juga awalnya kaget sih pas unbox produk ini ya. Ini gue yang miss apa emang nggak ada gitu. Ternyata emang nggak disertain. Ini lucu nih. Kan kalau di beberapa smartphone itu kepala chargernya yang nggak ada. Kalau di Oppo Enco Buds itu kabel chargernya yang nggak ada. Gue juga nggak tahu kenapa nggak disertain kabel charger. Mungkin ya menurut sotoyologi gue, kalau misalkan orang beli TWS itu udah pasti punya smartphone. Nggak mungkin dong nggak punya handphone. Gimana dia dengerinnya kalau misalkan nggak punya handphone kan? Nah kalau orang punya handphone itu otomatis punya kabelnya. Dan mostly handphone yang beredar sekarang tuh udah menggunakan USB Type-C. Ini juga untuk chargingnya pakai USB Type-C. Jadi sekalian aja pakai charger yang ada. Mungkin kayak gitu skenarionya. Jadi cukup irit ya kalau misalkan bisa dibilang kayak gitu. Untuk sebuah TWS 600.000 nggak dapat kabel untuk ngecas. Tapi biarpun begitu, overall fitur-fitur yang di highlight udah gue cobain semua, dan ternyata Oppo Enco Buds ini nggak cuma sekedar gimmick, karena memang bener-bener bisa dimaksimalin semuanya. Kecuali yang tadi gue bilang kayak fitur triple tap yang sayang nggak bisa buat rewind track sama nggak ada kabelnya. Sisanya oke, punya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah worth untuk spend 600.000, hampir 700.000 untuk Oppo Enco Buds ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayak cukup sekian dulu video Gadgetainment kali ini tentang si Oppo Enco Buds. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga, please like and subscribe, share ke teman-teman kalian. Bilang kalau Gadgetainment bikin video baru. Dan akhirnya tadi dicabut. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!